dikasih kata-kata gitu. Iya, cuman Nggak kepikiran. cuman ini kan apa ya? Bagusan ku cas dulu ini sambil nunggu mau. Abang mau langsung balik. Gak usah lah, besok aja. Bisa aja. Besok aja bang subuh kan. Kadang gitu, karena gini Rob, ada orang cerita nggak mau diposting. Tadi udah banyak bang. Iya kan? Kalau Om Robi kan cerita kita cerita yang layak diposting, bahkan bisa jadi Konten. apa? Iya, inspirasi bagi orang gitu kan, bagi yang udah tahu ataupun yang belum tahu. Coba Ngobi. Kenapa bang? Jadi di YouTube yang satu lagi, Gelap kali. di YouTube pusat itu, maksud abang konten-konten kayak gini gitu, sharing. Kayak dia upload TikTok rutin bisa naik. Apa tadi yang ngomong apa lagi? Nanti kita nonton film lah bioskop. Malah udah di video malah nggak ada lagi yang diomongin. Nggak ada lah. Nonton apa bioskop nanti bulan 10. Apalagi Siksa gitu. neraka. Nggak percaya bang? CGI yang tadi Oh bang ya. tahu masuk video kan, masuk TV kan, TV. syutingnya luar biasa. Memang kayak memang kayak sebelum kan nggak pernah ke neraka sih ya kan maksudnya. Tapi kan ada di kitab-kitab itu. Iya dia ngambil novel terakhir itu yang panjang terus di itu tadi kan. Gini sebenarnya itu yang harus disensor. Nah, ya kan tapi memang itu kenyataannya kan gitu sih. Di komik-komik tengok lah tuh orang beli Ibuku Siksa Neraka bukan mau tahu siksaannya, nengok gambarnya. Itu tadi. Loh, zaman abang dulu aja tuh gambar masih vulgar loh. Iya. Yang dicapal ditusuk. Iya kayak gitu. Nonton Siksa Neraka. Kucing kamu gitu ya? Udah tidur. Ini tidurnya. Timba. Batasi jawab, Rob, mau jam berapa kita balik? Udah balik ini? Belum lah. Aku belum bisa tidur jadinya. Aku ini seksi kali. Loh, kalau kita yang di setting nggak pernah berhasil. Tiba-tiba kayak gini sharing banyak nggak direkam. Udah ada setengah jam tadi. Ada, sejam ada bang, setengah jam, sejam pun. Udah sampai mana tadi ceritanya? Neraka. Lagian pun kita udah ceritain orang tadi bang. Nyata orang di awal-awal. Ya, Nyerita togel tadi waktu itu. Jangan Masih ada zaman sekarang percaya. togel. Ya. Minjem HP, nanya tanggal. Nah, aku nggak pernah mau kalau Togel Hongkong. Hongkong. Sampai mana tadi ceritanya? Tadi salah ada cerita salah. Sholat. Oh, sholawat tadi. Ada amalan sufi. Ada amalan sufi sama amalan amali. Yang tuan uang yang 4.000. 4.000 ke 1.000. Ya, yakin abang itu. Yang abang bilang tadi tuh yang Ahmad ya Habibi. Apa tadi? Doanya tadi kita kayak tadi. Apa kau bilang? Yang abang Jazallah. Bukan yang abang bilang kita abang duduk habis khutbah itu kan yang kita. Jadi kok mau kaya kan? Apa tadi? Apa tadi Ahmad ya Habibi? Gini. Dia dibaca 40 kali. Waktu pas duduk Jumat tadi. Ya kan? Jumat ya tadi. Iya. Cuman Jumat itu bukan di Jumat yang itu. Jumat itu di bulan Sya'ban. Itu dia. Masuk bulan Sya'ban bulan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Kalau kita ngikuti amalan-amalan itu gitu dia ada waktu-waktunya, ada jumlahnya. Kalau memang mau dapatkan keduniaan. Tapi kan tadi kalau memang dia mau dapatkan ridha Allah, nggak perlu pakai tanggal, nggak perlu pakai apa, bahkan bacaannya pun nggak perlu sama percis. Yang penting hatinya terkoneksi. Cuman kan untuk belajar nggak apa-apa, itu tetap motivasi kan. Yeah. Karena begitu terbukti kita akan mau coba amalan yang selanjutnya. Tetap sholawat, tetap hari Jumat itu sholawat. Kadang aku nggak bisa tetap hari. Kadang setiap harinya itu kadang hari Sabtu tiba-tiba aku banyak sholawat bang, kepikiran. Tiba-tiba nggak apa-apa.
Makanya itu tadi ada dia namanya tasbih digital tuh untuk ini apa namanya, untuk melihat kita hari ini udah enggak ya. Tiba-tiba aku lancar di hari Sabtu ini, kok banyak ada pesawat. Kadang naik kereta bismillahirrahmanirrahim, keluar terus saat Nabi bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba aku nengok entah kereta entah mobil gitu. Semoga gitu kan. Pabrik kopi itu bang, aku salah tuh. Iya. Mau ke Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kau tengok Punya ya pabrik. gedungnya itu Punya aja pabrik, gedungnya ya. yang tingkat itu. Tetap itu aja aku tengok gedungnya yang tingkat di atas tuh. Mudah-mudahan punya pabrik. Maksudnya bisa. Subhanallah, mengakhirik memalalik menasyir. Eden Star ya kan. Sampai kopi lah. Cuman yang pabrik yang aku bilang itu akhirnya nggak ada karena kan dia mintanya kemarin bulan 6. Pabrik kopi kok Robi mau jadi apa? Nggak tahu. Tapi bang ada aku jalan. Besar itu, besar Banget kan pabrik besar kata Om Jamal tadi sholat sore. Kan dia cerita itu anak itu sekolah mana? Itu kerja pabrik kopi, belum bapaknya banyak kenalan sih. Tapi bang kayaknya ada aja rezeki bang. Kemarin aku ada kakak mau print dia orang Hafiz tau. Hafiz orang yang sering juara, dia orang Gapen. Cewek. Cowok Hafiz namanya. Hafiz namanya. Dia sering juara kok. Orang Gapen. Dia adiknya ada kerjaan rupanya bang. Tak ditanya tamat dia minta buatkan surah tapi rupanya Robi suruh ngeprint, Robi suruh nulis semuanya. Terakhir dia minta tulis di situ, udah tahu sih ya udah gitu kan, nanti deh banyak kerjaanku di situ udah nanti aku aja ke rumah kakak cerita suaminya kan biasanya suaminya ngapain kerja bengkel, terus kan suaminya kan pulang malam jadi nggak sempet ya, situlah cerita Om tangan kan pabrik kopi kata, hah udah gitu begitu ya. Ya Allah masya Allah, aku udah nanti kalau apa bilang aja kata gitu, rezeki dari mana ini gitu, karena mungkin tadi sholat itu iya. kali ya. Tapi aku udah ada Om aku bilang gitu di pabrik yang aku bilang ceritain itu yang makan susu yang aku bilang tadi, takutnya udah diisi sama orang karena kan situ rebutan. Manjaya itu yang buat aku bilang alhamdulillah ada Om ini gitu tangan kanan, tapi situ agak payah sih ketat kali katanya. Pasti namanya orang kerja ya. Di mana kerja yang mau lenje-lenje? Ya sendiri lah lenje-lenje. Apa ya kan? Prinsip berdagang tuh jangan hanya jualan, tapi jadi solusi dari kebutuhan orang. Jadi kan membantu kan, kita dapat pahala membantu, dapat uang dari hasil jualan. Itu kayak Robi kerja tuh, enak kali di depan komputer nggak panas, bisa sholawatan, bisa zikiran, bisa dengerin musik, bisa dengerin sholawat, bisa dengerin ceramah. Mana coba kerja yang enak? Orang hitam ya kan, capek panas, gajinya pun nggak seberapa. Itu dimudahkan Allah. Nggak nampak aku putih kan, nggak nampak putih kan. Oh memang badan putih. Memang putih kan, nggak nampak hitam. Apalagi aku kalau udah kena air kaki kuang, tangan putih kan itu bang. Nama badan putih kunyit, dia kunyit. Kalau udah kena air. Kalau abang kan hitam memang nih. Hitam sawo. Tapi mirip kan loh bang sama Pati loh, percis kan loh. Iya. Kata jauh kan kawan-kawan abang, loh anakmu. Percis kayak aku aja kaget. Cuman abang kecil, abang kecil nggak kayak dia, abang kecil tuh gembul. Aku juga gembul. Pati kan kurus gini. Kurus ya. Abang besar gini baru kayak Pati kecil. Mirip loh bang Pati. Lucu loh, nanti Robi menghadapi masa-masa usia 24, 25, 26. Abang berapa sekarang? 26 jalan 27. Ya. Hidup tuh kayak gini. Ini mangkok miso. Tetap ada di situ, tapi Robi kumpulin semua lagi. Jadi Robi merancang semua hal itu udah dalam hati nih kan. Tapi ada nanti satu masa ini buyar semua, buas gitu. Tapi tetap bisa Robi kumpulin, cuman hanya perlu sabar,
komitmen, waktu lagi konsistennya perlu. waktu. Ya, kayak abang hari ini misalnya contoh lah, yang di kepala ini tak ada apa-apa aja, cuman tinggal meluruskan benang jundet. Nah itu dia, bayangin benang jundet kan, benangnya tetap di situ dan tetap bisa diluruskan, nggak ada masalah gitu kan, tapi perlu waktu dan teknik. Kalau betul dia ngambilnya malam itu juga selesai. Tapi kalau salah, apalagi nggak sabar, bisa jadi digunting ya kan, bisa jadi digunting, dibuang, bahkan putus dia ya kan, bahkan sampai seminggu pun nggak siap-siap gitu. Hasilnya. Karena buru-buru masih. Itu semua masih ada. Gini, mau kita jalannya lurus-lurus pun tetap akan ada ujian, apalagi jalannya bengkok. Cuman ujian yang dikasih tuh nanti buahnya manis kalau kita jalannya lurus. Lah kalau orang yang jalannya bengkok nih, ujiannya tuh bukan ujian, tuh bala itu dia kan. Kau bandel ini, buka hasil kan nanti. Kayak mana ya Pak? Aku takut tuh nggak sholat bang. Aku kalau di situ kan sering sholat. Itu ujiannya. Abang dulu Aku sekolah. sholat tiba-tiba sering Ini sholat. Rob abang ceritakan sama kamu. Robi tuh kerja pabrik kan. Banyak pabrik yang nggak ngasih waktu sholat. Makanya pastikan tuh ngasih waktu sholat. Panjang nggak? Sholat Jumat, jangan sampai kau nggak sholat Jumat gara-gara pabrik. Banyak tuh kawan-kawan abang nggak sholat Jumat gara-gara kerja pabrik. Udah gitu sholat duha, yang selama ini mungkin sholat itu makanya sholat duha itulah yang memancing rezeki kita. Sholat duha karena Sholat apa? duha dari jam berapa? Dari jam 8. Tuh pagi bisa dari jam 7. 2 rakaat. 2 rakaat, 4 rakaat. Duha kan. Surah lain pun juga bisa kan. Ya bisa lah. Sholat lain bisa. Sunat kayak mana? Soalnya sunat duha rakaatnya. Kan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Gini, 2 untuk apa? 4 untuk Dia apa? untuk apa? Iyalah, sama kayak tadi amali. Kamu 2, dapatnya sekian. 4 dapatnya ini. Makanya kita jangan iri sama kawan kita yang rezekinya melimpah. Maksudnya kayak mana tadi? Misalnya gini, Robi mau hanya dimudahkan aja urusannya. Ya ada 2 rakaat. Dimudahkan dan dapat tambahan gaji 4 rakaat. Dimudahkan dapat tambahan gaji, orang-orang senang semua. Dari mulai direktur sampai karyawan 6 rakaat. Tapi kita 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Iya, gitu. semuanya tetap 2 rakaat salah. Doanya ada sendiri. Ada dua doa yang habis apa? Ayatul terakhir itu tetap dibaca doa yang Allahumma ja'al kok Allahumma ja'al. Semua lah kalau itu tetap. Siapa yang dijauhkan dari dajjal itu doanya? Allahumma Allahumma ini as'aluka min adabat min ajabil Allahumma kubur, ini as'aluka, min ajabil qabri wa min bukan fitnatil Allahumma ini mahya wal as'aluka, itu as'aluka meminta kan. Na'udzubika. mamat. Allahumma inni na'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu tetap dibaca lah. Ada lagi terus yang salam itu. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah itu wa aku na'udzubika tahu. min sakhatika wan nar. Apa itu? Ridho untuk surga dan jauh dari api neraka. Itu tetap dibaca. Doa sholat duha itu khusus. Hafal sholat duha, doanya selesai semua. Nggak perlu doa ibu bapak, nggak perlu doa yang lain-lain. Baca a'udhu, sholawat, hamdalah, baca doa sholat duha, tutup Robbana atina, selesai. Kenapa? Doa sholat duha, Allahumma innad duha duhauka. Ya Allah, duha ini duhamu. Wal baha'a bahauka. Ya kan? Wal jamal wal quwwata wal qudratu. Udah kita puji Allah semua. Kan doa gitu kan diawali pujian, dah. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilu. Ya Allah, rezeki yang ada di langit turunkan semua. Dah. Haraman fatahiru, yang haram sucikan. Ba'idan faqribu, yang jauh dekatkan. Apa lagi? In kana mu'siran faisiru, yang sulit mudahkan. Apa lagi? Mau minta apa kita coba? Mau minta Duha kita itu diampunkan. Katanya Iyalah. selain duha sih aku nggak pernah. Kalau di pagi hari, maksudnya di siang hari pagi ke sore itu duha. Kalau di malam hari itu tahajud. Duha itu kan sampai jam 12. Kalau udah Ya jam maksudnya berapa itu kan di udah pagi ke habis. siang gitulah, pagi ke siang. Kalau sore kan gak ada amalan sholat yang ini selain rawatib kan. Gitu. Duha. Kita tetap doa kan, tetap doa kayak orang Iya. sholat biasa kan. Ya, Kita cuman apa gitu. cuman itu tadi doa sholat duha itu kalau dihafal nggak perlu doa yang lain, udah di situ semua. Itulah tadi intinya. Gini kan, ada amalan puncak dia.
satu amalan dibuka kuncinya, ini yang lain semua ini udah terikut, nggak perlu diucapkan. Kayak Sayyidul Istighfar, hafal. Sayyidul Istighfar kayak mana pertamanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu baca itu, nggak perlu doa yang lain-lain, cukup bilang faghfirli. Udah, kalau kita memikirkan ya Allah utang banyak, udah lunas utang dengan cara-caranya. Kalau kita mikirkan belum dapet jodoh kayak abang, ya udah nggak perlu bilang ya Allah aku pengen jodoh, nggak usah, cuman bilang faghfirli. Jadi kayak apa yang kita pikirkan iya udah ada gitu ya. Karena faghfirli itu kan ampunilah aku. Kita semua ini sulitnya kerja, sulitnya hidup, banyak masalah karena apa? Dosa kan. Jadi karena kita minta ampun, udah bersihnya kita dari dosa, memudahkan semua tuh rezeki dan terkabulnya keinginan. Aku masih kepikiran abang bilang, takutnya kita doanya itu nggak sampai di langit. Iya, tergantung kan. Itu tadi. Apa yang membuat kita doa itu nggak sampai ke langit? Pertama, nggak baca sholawat Nabi. Yang kedua, doa kita tertutup dosa. Makanya dianjurkan sebelum berdoa, puji Allah dulu, minta ampun. Kalau udah bersih, doa tuh langsung naik. Tapi kalau enggak, doa semua ini maksudnya doa tuh nyampe. Tapi kalau enggak, doanya cuma naik doang. Tapi semua ngambang di langit. Doa kita kok enggak terkabul-kabul ya. Semuanya ngambang lagi. Karena apa? Kita dosa, pakaian kita haram. Kita dosa, makanan kita haram. Kita doa, makanan kita haram, pakaian kita haram. Kita ngelakukan dosa yang belum kita minta ampuni. Kayak mana doa itu mau dikabulkan? Dari mana jalannya? Banyak kan dosanya. Abangnya sampai sekarang gini, begitu banyak lah doa yang belum dikabulkan secara zohir. Tapi abang terus introspeksi, begitu banyak Allah kasih nikmat tanpa kita minta. Ya kan? Yang kita nggak minta Allah kasih, yang kita minta Allah belum kasih. Berarti Allah ganti dengan itu. Sedih bang kalau kayak tiba-tiba ada yang dek gitu. Ya Allah. Ya berarti udah terkoneksi kan? Kayak gampang nangis gitu modelnya, apalagi ya Allah kayak udah dikasih rezeki lah, dikasih ya Allah, kayak mau mendapatkan air mata apa sedih ya Allah makasih kali gitu. Kayak emang harus begitu. Kalau kita nggak sedih, disedih-sedihkan. Tapi kalau udah langsung sedih, wah itu udah level yang ya, itulah sebenarnya yang dapat zubnya gitu. Ya Allah, makanya kadang abang males sholat imam tuh kenapa coba? Kok coba lah bang, tebak abang, kenapa abang males imam sholat? Kenapa? Abang nggak suka sholat itu cepat-cepat. Di situ tuh semuanya imam kayak Sinabung Jaya. Kalau nggak 3 menit 5 menit. Abang sholat tuh hampir 17 menit. Aku baru semalam lagi aku nungguin abang nih doa ini. Kalau doa itu nggak masalah, doamu ikut alhamdulillah. Kalau nggak minimal sampai salam tuh lah. Tapi kan abang tetap baca Al-Fatihah kan? Yalah. Maksudnya ini apa? Doa iftitah tetap dibaca. Apa sempat itu? Doa iftitah dulu, maksudnya Allahu Akbar. Doa iftitah. Tapi nggak usah baca ayat pendek, tetap dibaca. Baca cuman yang pendek lah. Gini, kalau kok Pak Imam itu cepet kali ya? Itu makanya abang bilang. Aku kadang apa masih mana zuknya coba? Nggak ada zuknya. Dia sholat sunnah aja aku merhatikan. Masya Allah, cepet kan? Udah gini langsung gini. Ya Allah. Abang dulu pernah bukan apa ya, bertanya sama, maksudnya memberitahu lah gitu. Aku pertama kali ke situ kaget, ikut sekali sholatnya wah ini gitu. Nggak nyampe. Sekarang nih Rob, adalah zaman dimana orang bisa ceramah sikit dipanggil ustad. Orang bisa ngaji sikit dipanggil ustad. Orang lomba kori menang juara dipanggil ustad. Kalau ustad dengan cara kayak gitu, itu anak-anak SMA tuh habis Quran lagi. Ya kan? Kalau suruh ngomong motivasi kayak gini nomor 1, udah ustad lah. Tapi sebenarnya bukan itu. Ustad guru itu yang omongannya sesuai dengan perilakunya. Kayak mana dia ceramah, kayak gitulah dia bertingkah laku di masyarakat. Apalagi dia sholat. Sholat ini paling utama. Sholat gak bakal beres kalau wudunya gak beres. Jadi kita nengok orang itu bukan mau menilai-nilai. Tengok diri kita, wudu kita beres gak? Kalau gak beres jangan harap sholatnya beres. Sholat kita beres gak?
Kalau sholatnya nggak beres, jangan harap hidupnya beres. Tengok orang-orang sekarang, bukan untuk membandingkan ya, tapi untuk tanya diri kita. Tengok keluarga dia, kenapa hidupnya suram? Kenapa? Bukan keluarga si ini, maksudnya tengok keluarga orang gitu kan. Atau tengok keluarga kita, biar nggak nyeritai orang. Kenapa hidupnya suram? Kenapa kita dijauhi dari rahmat Allah? Kenapa? Sholat kita masih berantakan. Nah, kenapa ada orang hari ini hidupnya enak segala macam? Mungkin secara materi itu tadi istidroj ya kan. Tapi cobalah tengok yang lain. Kalau kita tengok dia ngomongnya bagus, sholatnya nggak bagus, belum sejalan. Tapi kalau ada orang ngomong belepotan, sholatnya bagus, bisa jadi sejalan. Cuman jangan salah juga, sholat itu yang bisa menilai diri sendiri, bukan orang. Bisa aja abang di depan Robi bagus, tapi abang tak kemana-mana pikirannya kan. Makanya yang pertama ditengok tuh zohirnya dulu, gerakannya. Kalau gerakannya udah bagus, baru tengok hatinya, tanya hatinya, apa yang dibaca di dalam sholat, apa yang dihadirkan di dalam sholat. Jangan aku sholat udah bagus kok, secara zohirnya masih berantakan, apalagi dalamnya. Masa sholat sambil ngomong. Berarti kan misalnya kan topik itu imam komandan cerita juga, abang baca Al-Fatihah aja, abang baca apa rupanya kepanjangannya. Maksudku Pik, kalau udah, maksudnya kalau apa, baca kalau maghrib kan yang ketiganya itu maksudnya kan qul huwallahu ahad. Ngapain abang itu baca Al-Fatihah? Alhamdulillah kok ngasih tahu aku ya, baru tahu aku bilang gitu. Kalau sholat lebih dari 2 rakaat, rakaat ketiga sama rakaat keempat Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja. Abang kok namanya aku nggak tahu, aku bilang. Bukan aku nggak tahu, bukan dia sering buat konten. Topik tuh rajin belajar. Cuman tanyalah Topik, pasti pernah kena sama abang juga. Maksudnya gini, kalau ada hal-hal pentingnya. Kayak dia kan ikut agama gitu kan bang. Iya gini loh. Hari ini Topik Sukma itu lagi neruskan inilah karir abang di kampung. Maksudnya kawan abang bakal keluar, syukur-syukur kok masih di kampung, jadi mereka lah pengganti generasi penerus. Masa mau bang mungkin gini aja Rob, ya kan, kau tahu lah di kampung kita nih, ya kan, udah habis seluruh jiwa dan raga apa, bertepuk sebelah tangan awak gini, malah bukan ditepuk gini tapi kena tepuk awak gitu kan, malah kena gunjingan, fitnah segala macam. Jadi gini, mungkin rezeki abang nggak di kampung di luar, ya orang ini lah meneruskan kan. Cuman abang gini, ini abang lebih juga, kalau abang menasihati itu abang selalu berdua, kayak abang nasihati Topik atau Sukma atau yang lain tuh selalu berdua, perkara yang inti. Tapi karena ini kan kita di vlog kan banyak didengar orang, abang nggak perkara inti, maksudnya ini perkara umum. Siapapun yang abang ajarin, maksudnya siapapun yang abang sharing, abang selalu bilang adab itu lebih harus tinggi daripada ilmu. Karena banyak nanti masa dimana orang itu belajar, dapat ilmu banyak, dia lupa sama adabnya. Iya. Ya kan? Kayak abang sama Robi, abang tuan abang kan, tapi abang tetap pakai adab sama Robi. Banyak orang hari ini dia lebih rendah umurnya, tapi dia tinggi ilmunya. Ngomong sama orang nggak pakai adab, itu banyak. Itu menurut dia kan bisa jadi yang lawan bicaranya itu di depan dia aja nampak lemah, padahal dia lebih tinggi ilmunya. Makanya jangan sampai hari ini kita punya generasi nggak beradab. Itu hari ini yang terjadi kayak gitu. Di TV itu kayak gitu semua kan. Moral, adab, akhlak, etika tuh udah nggak ada lagi. Tapi untung masih adalah beberapa orang ya kan. Kamu bilang sama Topik belajar betul-betul bagus-bagus, pelajari kitab kuning. Kok cuma nggak mau, malas dia belajar bahasa Arab. Kalau Topik rutin, cuman abang pesan itu tadi karena abang tengok kan namanya jiwa muda kan, jiwa membara, kadang agak dilanggar tuh. Dari kecil dia udah di ini ya kan. Kok bapaknya sama abang, bestie kali pasti mantu kan, makanya bimbing lah Topik. Emang kadang-kadang orang ini gitu sama. Dia pun orangnya nurut ya kan. Nurut lah. Jadinya enak dia. Kalau kalian kan sama abang rasa abang gitu kan. Aku diajak bang, ayo bang ikut pengajian ini nanti kesini. Iya rutin dia tuh majelis. Aku nggak kayak gitu orangnya. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Nggak bisa ikut bang, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa. Aku tuh malu kalau tiba-tiba sama dia kayak gitu, maksudnya ya mau gitu. Cuman kan aku tuh nggak kayak gitu loh orang, aku bilang gitu.
maksudnya aku belajar yang lebih baik aja dulu gitu loh, aku bilang. Iya betul, untuk diri sendiri dulu. Iya, jadi kalau aku nggak tahu-tahu kan aku bisa nanya sama kau, walaupun kau lebih muda daripada aku gitu, tapi kan Kayak- wawasannya lebih luas dia kadang gitu. Iyalah, dia pokoknya kayak abang, praktisi dakwah. Hmm. Dia belajar untuk diterapkan ke masyarakat. Kalau Robi kan belajar untuk diri gitu, sendiri, minimal untuk gitu. keluarga. Ya aku udah tahu gitu. Itu berulang tuh abang sampaikan, bukan hanya topik aja, semua lah abang. Abang pesan abang gini, kayak misalnya Fulan lah, Fulan. Ini abang tanya lah ya, misalnya entah siapa lah gitu kan, bukan hanya topik. Misalnya namanya A gitu lah. Kau mau belajar untuk dirimu sendiri apa untuk masyarakat? Untuk diriku sendiri, yakin kau nggak mau berdakwah di masyarakat? Bisa sekali ubah cara bicara. Ubah cara bicara sama orang tua beda, sama kawan beda, sama abangan beda, sama adik-adik beda, sama anak-anak beda. Jangan semua disamaratakan. Kalau kau mau sama kau dan keluargamu, udah bahasa kau udah kejar. Karena banyak orang ngeyel. Abang bilangnya bagus-bagus. Kayak Robi kan mau terima langsung kan, aman. Abang panggil nama. Ada orang ngeyel modelnya. Jadi abang bahasa kau itu udah kasar, walaupun kaunya itu sampai lembut gitu kan. Kau sama keluargamu, bapak, anak, adik, nggak apa-apa kayak gitu bahasamu. Karena orang tuh udah tahu kau. Kau ngomong kayak gini di luar, pulang kau ngaji dibacok sama orang gitu. Bang sering sampaikan, karena kita dakwah di masyarakat ini nggak bisa sembarangan. Orang lagi bad mood kita sampaikan haram, mau pulang dibegal gitu, ya kan? Kita masuk dulu kayak mana modelnya, kita masuk. Ya abang sama Robi kan seperlu-perlunya aja kan. Robi tanya, abang jawab. Robi tanya. Aku tahu, pokoknya aku tanyain aja, penting aku gini. Sebenarnya banyak hal-hal yang harus disampaikan tuh banyak. Cuman nggak mau, daripada gini gelas penuh. Gelas udah penuh diisi tumpah kan. Robi gelas kosong. Karena Robi pengen, jadi abang isi, masuk dia gitu. Kalau nggak tahu tanya. Cobalah aku besok lah ya sholat duha. Sholat duha Rob anak TK abang sholat duha Rob. Anak TK. Aku bisa sholat duha kemarin. Sekarang udah nggak orang damsin, nggak pernah. Sampai orang tuh bi, anak TK sampai sholat duha nggak penting. Bagi mereka nggak penting. Tapi bagi orang tuanya penting. Kenapa? Rezeki orang tua lancar. Tengok anaknya pagi-pagi udah sholat duha. Apa dia yang didoakan pun apa nggak tahu anaknya kan? Amin guru. Iya. Tapi Allah kan ngelihat itu, mencatat amal itu. Ini anak siapa? Yang dapat pahala siapa? Orang tuanya dulu, baru gurunya. Gitu kan? Guru kan. Apa? Sebenarnya kan tetap buat duha itu harus tetap dibaca. Sunnah itu. Berarti nggak pahala lah ya. Sunnah itu kan dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau abang mengartikannya gini, dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Namanya dikasih cuma-cuma. Kok kita tinggalkan? Makanya hafal itu. Aku hafal duha. Udah baca. Cuman kadang ya baca. Yang pertama surah Asy-Syams, wasyamsi wadduha. Yang kedua wadduha. Selebihnya suka hati surah apa kan? Itu yang manpus apa doa yang abang sholat Jumat? Al-Iqra. Oh. Itu doa. Kalau Jumat yang pertama tuh Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah itu. Al-Ataqaditul Ghasyiyah. Makanya kalau di Baitur Rahman, aku hafal bang sikit-sikit. Enggak apa-apa. Kalau enggak hafal pakai faqra ma tayassara minal Qur'an. Itu ayatnya. Enggak boleh baca yang termudah dari Quran. Hafalnya kulhu, baca kulhu. Gini loh. Sering kebaca kul huwallahu ahad itu, terus al-fil, terus anas, terus ina atau ina. Apa? Ya sekarang abang tanya sama Robi baca itu Kayak ada lampu di kaca itu. memang ada merah kan? Iya. Pantulan sinar dari dalam apa dari luar ya? Enggak tahu lah gue. Tadi ada orang di situ main HP. Enggak ada lagi. Hidup lagi. Oh ini kok rokok. Oh itu tuh hidup lagi. Rokok ya. Ya Robi kalau baca surah tahu artinya nggak? Enggak, pokoknya aku baca aja. Abang tahu yang kemarin aku di apa kata mandi ini yang habis apa namanya habis puasa, habis sholat ini taraweh Tadarus itu kan Pak Depur yang ngapain kemarin itu banyak kali aku salah.
Ikut Robi kemarin. Yang tahun-tahun sebelumnya. Oh. Tahun-tahun kemarin-kemarinnya enggak. Kayak mana kok tidurnya? Salah ini tidurnya. Kayaknya perasaan aku udah bener lah aku baca doa kok disalahin, kurang panjang kurang pendek ini. Itulah tadi aku tajwid tuh nggak pernah tahu aku tajwid. Kita ini Robi ya, Robi kan bakalan jadi imam yang dipelajari ilmu tajwid, fikih sholat. Aku nggak tahu tajwid, cara belajarnya yang paling mudah kayak mana tuh? Belajar dari Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, jangan dihafal. Abang inget abang ngomong yang Al-Fatihah itu harus gini. Enggak. Yang kemarin itu, yang di mana itu? Gimana? Yang bulan puasa. Oh, yang ini kok kajian-kajian itu. Kajian itu, tapi kalau orang tetap sama aja, tetap kayak gitu juga sih. Bandel kan? Bandel. Abang Makanya inget, gini. gini. Belajar tajwid itu fardu kifayah. Satu aja orang yang mempelajari tajwid di kampung udah luntur dosanya. Jadi kalau abang belajar, kalian nggak belajar udah luntur. Cuman kan gini, membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Jadi kalau baca Quran pakai tajwid itulah yang betul. Kalau nggak pakai tajwid jadi dosa. Pakai artinya lagi akan itu loh. Nggak usah artinya. Baca Quran nggak pakai tajwid itu jadi dosa. Kenapa? Membacanya nggak pakai tata cara yang benar. Jadi kan kita karena nggak tahu artinya. Kalau kita tahu arti dalam susunan bahasa Arab, beda baris, beda huruf, itu beda arti. Makanya kalau kita panjangkan, pendekkan yang bukan semestinya, salah artinya. Gitu. Jadi aneh artinya. Kayak kenapa sholat itu, sholat Jumat nih kan, sunnahnya al-a'la, yang kedua al-ghoshiyah. Di Baitur Rahman kan selalu abang bawa itu kan, tapi banyak imam nggak bawa itu kan, karena mereka tidak mengamalkan sunnah itu. Ada abang-abang kemarin dia al-kahfi lagi. Apa? Pernah bawa al-kahfi. Si AA, Ustaz AA. Itu kayaknya perasaanku al-kahfinya dia salah. Oh iya. Kayaknya kayak diulang lagi persis itu gitu. Aku kan hafal ini al-kahfi kok itu lagi yang dibaca, maksudnya entah nomor 6 nanti nomor 6 lagi ke lanjut ke ini. Kok kayaknya itu lagi dibaca dia gitu. Karena banyak Robi, seharusnya ustadz sendiri, qori sendiri. Karena belum tentu yang khotib itu bisa membaca Quran dengan bagus, dan belum tentu yang baca Quran dengan bagus bisa ceramah. Seharusnya sendiri. Cuman di mazhab Syafi'i ada beberapa kitab yang bilang kalau dia khotib wajib dia yang imam. Makanya ya kayak gitulah. Iya, tapi seharusnya gini, harus balance. Kalau mau jadi ustadz tuh ya perbaiki dulu bacaan Qurannya gitu loh. Jangan modal ceramah doang. Pandai ngomong. Udah gitu akhlaknya diperbaiki. Karena gini kan, kayak misalnya gini, adik kelas abang itu banyak yang ceramah sampai provinsi. Tapi adab dia kan, akhlak dia, tingkah laku dia kami yang tahu. Ya kan? Dibilang orang apa? Itu bagus tuh viral gitu. Abang iya kan aja ya. Sampai sini abang nasihati, kau diperbaikilah. Kau dikenal orang bagus. Tapi kau di sini berundal kayak gini. Abang yang tahu gitu. Dan itu bukan hanya adik kelas yang udah tua-tua yang 40 tahun. Itu kan juga. Maksudnya kayak yang semoga di segan itu seneng banyak orang itu aja. Kayak mana? Doa yang di segan itu seneng banyak orang. Itu satu. Sama yang doa yang katanya semua nggak boleh. Doa Nabi Yusuf. Apa? Maksudnya Allah majalin nuru Yusuf itu kayak jadi entah apa gitu loh bang, nggak boleh. Gini, amalan-amalan tuh ada yang dibuat dari Nabi, ada yang dibuat dari sahabat, ada yang dibuat dari orang-orang yang itu tadi pengen hubud dunia. Makanya tengok, kalau dia kan kita bisa ngerasa doa ini membuat kita cinta dunia nggak? Kalau kita cinta dunia, pengen nampak kita yang paling hebat, pengen nampak kita yang paling ganteng, terus jadi kita sombong takabur, tinggalkan doa itu. Banyak loh rapalan dukun tuh kan doa semua. Doa Gus siapa? Samsudin. Yang viral. Tenan. Yang doa ilmu kebal apa segala macam. Tafsir mimpi. Ada tuh dipelajari. Kitab apa tuh? Perbintangan, kitab ilmu nujum itu. Ramalan-ramalan. Ada semuanya. Kalau mau dipelajari bisa. Cuman nggak boleh membuat kita nanti
mempelajari yang bukan hak-hak kita. Kita cukup belajar tentang sirah nabawiyah, fikih, selesai semua tuh. Ada adabnya di situ, ada ilmu tasawufnya, udah. Apa ya belajar kayak gitu. Kok kita jadi ganteng, gak usah pakai doa itu, baca surah Yusuf dah. Surah Yusuf kayak mana? Nabi Yusuf tuh kan nabi yang ganteng kan? Ya kan? Tapi ini juga yang salah nih. Dulu ngajar di MDA, guru-guru bilang Nabi Yusuf kalau pinang dibelah, Nabi Yusuf setengahnya. Salah, pinang dibelah Nabi Muhammad setengahnya. Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh yang setengah dibelah dua, itulah Nabi Yusuf. Seperempatnya itu kita, seluruh umat laki-laki di muka bumi ini. Gitu kan? Jadi kalau mau baca ganteng jangankan surah Nabi Yusuf, baca surah Muhammad tuh. Tapi orang ini pada ke Nabi Yusuf, karena kan Nabi tergantung. Salah ini kan, salah persepsi. Nabi Yusuf sama Nabi Doa Muhammad. Nabi Yusuf apa? Apanya? Doa Nabi Yusuf tadi. Itu Robbi ja'al. Allahumma ja'alni nuri Yusuf wajhil pamadu'ani hubini mahbatan. Ya Allah, Artinya itu gini. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam atas wajahku. Barang siapa yang melihatku dia menjadi cinta dan kasih padaku. Kayak inilah. Kayak abang lah ini yang nekun-nekuni tilawah. Apa doanya? Allahumma ja'al sauti bi li sauti Daud, seperti suaranya Nabi Daud. Suara Nabi Daud paling bagus. Dulu malaikat aja nih. Tapi apa coba? Begitu malaikat bilang Nabi Muhammad baca, malaikat nggak ada yang satupun absen. Jadi sekarang suara abang nggak kayak dulu. Karena aku udah abang terbiasa mana dengan bisa suara loh Rob. Abang mana bisa suaranya bagus-bagus. Aku pertama dengar suara Topik dulu itu bagus, sekarang kayak udah biasa. Pertama Abang mana pernah suara abang bagus? Abang kan kalau Topik Sukma yang bagus, suara abang kan nggak bagus. Sukma juga, karena dia Sukma tuh ada gitu-gitunya kayak seru. Dia ada Sukma tuh suaranya lembut. Ya, Topik tuh nadanya bagus. Kalau abang tahu nada, kayak ada gitunya si Sukma dia, tapi lembut dia. Lembut, kecil dia kan. Makanya kan ya Almaun abang, aku suka Almaun bang. Suara Almaun itu kan. Almaun tuh kata Nabi orang yang senang sama anak yatim tuh kayak gini. Makanya di Almaun tuh ngingetkan orang tuh senang sama anak yatim. Abang sering baca Almaun apa? Menghardik anak yatim. Itu bahasan kita tadi, kenapa abang nggak mau imam? Karena orang-orang situ kebiasaan cepat sholatnya. Jadi kalau abang imamnya agak lama, bukan lama sih, itu standar. Sholat tuh standar 17 menit tuh kalau yang pakai jahar tuh. Karena apa? Kita bacanya betul. Abang lagi membaca bukan hanya membaca kan. Imam-imam di situ tuh lah. Cepet kali lu bang. Apalagi yang wawa jualan itu. Sama lah udah semua itu. Cepet kali. Tapi kok dikasih tahu nggak mau belajar, itu nggak mau belajar. Alah udahlah. Orang itu merasa lebih karena dia nggak mau kayaknya di sama yang muda. Sebenarnya orang tuh gini loh kok. Kalau di masjid lain tuh kan berebut jadi imam. Kalau di situ tuh nggak berebut jadi imam. Abang nggak disuruh imam. Cuman kan abang nggak mau, abang-abang aja. Abang paling subuh sama isya, kalau nggak subuh sama maghrib gitu. Itu pun kadang abang ngambilnya maghrib atau isyanya aja. Abang nggak mau sampai abang dikira menguasai. Terus gini, abang tuh nggak mau ngasal. Itu setiap semua yang Arab yang Robi dengar tuh baca Al-Fatihah, surah yang surah panjang, kok beda-beda doa tiap bulan ya kan. Memang harus gitu. Tiba-tiba mau bulan puasa kemarin beda. Tiba-tiba ada corona kemarin tuh beda doanya. Makanya abang bilang orang imam itu kadang ngafal doang, nggak tahu artinya. Kalau abang kan tahu artinya, abang artikan setiap yang abang baca, mau sampai doa sampai semuanya. Jadi abang tuh merasa kayak koneksi langsung. Masa abang mau cepat-cepat kan nggak nyambung kan. Jadi daripada orang nggak mau ngikuti abang yang sholat standar 17 menit itu, ya bagus abang usah jadi imam. Makanya abang sering masbuk kan, supaya coba nggak terikut abang sholat yang cepat-cepat itu. Minimal 1 rakaat udah habis itu sholat sendiri abang, tenang abang. Yang penting tetap dapat jamaah. Dibilang orang kau nggak sholat tepat waktu, masbuk kan tepat waktu, tapi nggak takbir bersama imam. Dulu kan abang takbir bersama imam, walaupun nggak nyaman abang tetap takbir. Sekarang nggak mau abang. Hati kita ini kan tetap Allah ya. Sinabung Jaya, Kak abang ada buat vlog tuh Sinabung Jaya. Tahap yang dibaca sampai abang pernah nengok tuh salah satu imam tahiyat tuh nggak ngangkat tangan gini aja, duduk pun gini. Jadi
apa yang dihadirkan dia dalam sholat tuh ya? Dia cuma gini aja kadang. Nah kan kita gini sih biar ya gini sampai bahkan di Syafi'i itu Imam Syafi'i di syarahnya itu anak muridnya gini sampai salam baru tutup tuh. Dulu abang sampai fil alamin innaka hamidum majid. Iya aku kayak gitu. Kalau abang sekarang nggak sampai majid baru tutup. Berarti ini gini dulu baru tutup. Kalau dulu memang sampai innaka hamidum majid kan. Itu majid itu harus baca dulu yang tadi aku bilang. Ya udah baca aja. Itu maksudnya. Jadi aku baca apa tadi kan aku ingat lupa. Lomba ini asaluka bidaqal jannah. Itu baca dulu. Tapi aku ya sampai itu majid ya udah. Langsung gini Allah. Kadang gitu lagi aku. Ya udah sampai gara-gara sekali ya Allah. Duduk di belakang orang-orang dan apalagi kalau udah sholat seharusnya kalau sholat ya udah di situ kita duduk aja di situ jangan dihilangkan sapnya itu ngerti kan ya dengan apa ya beranjak di situ aja udah di situ maksudnya di situ pahalanya karena kan ada orang yang nggak betah sih bang entah orang kesempitan gitu. Padahal ya kenapa makna sholat tuh abang sering bilang sufu fakum fa inna taswata sufu minta maaf rapat soft luruskan itu kaki itu harus rapat begini sekarang kan gara-gara covid renggang semua nggak nikmat sholat itu kayak dimasuki setan iya memang itu memang itulah memang fungsinya rapat sempitnya sholat tuh siapa si Ali bang semalam dia rapat kali sama aku rapat kali dia gini orang-orang itu udah jauh segini ada segini makanya kalau di kampung kita nih orang belagak sok pinter padahal kopong abang jujur aja kok berani cuman kan nggak mungkin kita sampaikan di masyarakat seperti itu paling kita lah orang-orang dekat aja supaya nggak terikut gitu kan terikut pantang nampak pakaian bagus sedikit panggil ustad pantang nampak ceramah sedikit panggil ustad pantang nampak ngajar-ngaji sedikit panggil ustad gini Robila nanti kalau mau ngikut guru kalau bisa tengok dia sholatnya kayak mana dia menghargai tata cara dia berwudu tata cara dia sholat itu hubungan dia sama Allah kayak gini satu nah ini kita kan ngambil rudu itu kan kita bismillahirrahmanirrahim sih kumur baca itu terus baca muka bismillahirrahmanirrahim itu doa ada sih berwudu itu kan di situ kan atau kita di awal dulu rukunnya ada 6 muka mamaku bilang kayak gitu memang betul muka 1 muka 2 tangan apa siku 3 niat 1 niat 2 muka ya kan 3 tangan sampai siku 4 kepala ini rambut ya kan 5 kaki 6 harus berurutan tertib 6 ini dilakukan baru sah kalau nggak berurutan pun nggak sah tapi kalau bismillah itu sunnah kumur sunnah hidung sunnah tapi kalau nggak dilakukan kan nggak ini makanya abang selalu ngajari itu rukun sunnah sama kayak adab berarti kayak mana tadi doanya ada betul doanya pas di muka angkat itu ini muka nawaitul doa iya aku nggak tahu aku dulu ya sebelum itu kan doa sebelum wudu ya udah sebelum wudu doa bismillahirrahmanirrahim itu doa dulu di TK di MDA itu adabnya kalau kita belajar di mazhab yang lain di imam-imam yang lain karena kita memang Syafi'i kan Syafi'i kalau yang lain sholat itu niat dari rumah dasar kalau Syafi'i mana boleh harus disoli fardu subuhi rakaat yang di belakang itu bang yang apa beron gapan aku kan pengajian di situ dulu sempet sekali katanya nggak kita kalau sholat kok jadi sebut merek di sholat kita nggak usah baca niat nah kita kan baru duduk kenapa karena kita kan mau sholat kita udah niat jadi ya udah bismillahirrahmanirrahim udah baca aja al-fatihah nggak usah baca niat katanya banyak pemahaman ya maksudnya dari situ aku nggak boleh sholat lagi sama mamaku di situ jangan sembarangan ya ikut apa kok nggak boleh sholat sih nggak boleh ikut lagi aku di situ nggak boleh baca niat nggak maksudnya bukan nggak boleh ya kalau kita udah niat nggak baca niat nggak apa-apa loh kan sholat itu niat maksudnya itu niat lah bismillahirrahmanirrahim nama itu ya apa tuh nama itu ya kalau soli gitu kan karena kita kan dari awal kita udah niat sholat katanya jadi nggak usah baca niat nggak apa-apa loh lucu itu tadi kalau pakai pendapat yang lain kayak gitu mazhab yang lain sekarang nih
aliran ih, kita semalam pakai obor kan karena memperingati Muharram kan. Di tempat lain tau Robi memperingati Muharram kayak mana, dipotong tangannya, darahnya dihisap, ada yang sampai bunuh diri supaya itu kan cerita Muharram tuh banyak perang Karbala, mengorbankan cucu Nabi Hasan Hussein, ada kisah Nabi hijrah. Jadi yang diperingati orang tuh yang itunya. Jadi banyak di tempat masjid-masjid di Indonesia juga, di beberapa tempat masjid itu bukan terang kayak kita, gelap. Muharram itu artinya? Ya iya. Muharram itu kayak mana sih? Muharram itu bulan pergantian dari mulai tahun Hijriah ke tahun yang baru. Di Muharram tuh banyak peristiwa dari mulai peperangan, penyelamatan Nabi, kelahiran, apalagi peristiwa-peristiwa penting, termasuk yang paling diingat itu hijrahnya Nabi, baliknya Nabi hijrah, perjalanan Nabi perang, kemudian Hasan dan Husain cucunya Nabi wafat gara-gara perang. Itu yang diperingati orang-orang Syiah Wahabi itu. Ya. Makanya kalau kita entah melakukan yang tahap apa di double gitu. Biasanya kalau bulan Muharram itu. Bulan Muharram tuh bulan suro, bulan bahaya. Kayak ini kan Muharram Safar, ya kan? Bulan bahaya maksud? Bulan bahaya tuh gini, dulu banyak peperangan. Kalau keluar rumah, ya udah pasti ikut perang. Terus bulan bala dibilang orang, kenapa bulan bala? Banyak mati, banyak sakit. Padahal bukan karena itu, bukan karena bulan itu, tapi pas bulan itu Nabi dulu sakit. Bulan Safar itu, bulan Safar yang semalam dibilang itu, sebelum Rabiul Awal nih, pada bulan Safar tuh 14 hari entah 15 hari lah sebelum kematian Nabi. Itu pasti bulan Safar. Itu jadi banyak orang menganggap sampai sekarang banyak bala, apalagi banyak sakit, banyak perang itu terjadi di bulan Muharram Safar. Makanya bahkan dia bilang bulan haram gitu kan. Padahal haram ngelakukan yang kemaksiatan, disuruh kita banyak berzikir, disuruh kita banyak buat baik gitu ya. Mau nggak mesti bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal nih kok mau mati ya mati orang gitu kan, mau sakit ya sakit orang. Itulah banyak aliran-aliran itu yang nggak betul. Makanya dibilang ada ulama su. Tahu ulama su? Ulama yang salah. Ulama, dia memang ulama, orang pintar, tapi salah pengajarannya gitu. Yang disampaikan itu yang betul. Cerita sholat tadi, kayak mana dia mau bagus di masyarakat? Hubungan dia ke Allah yang menciptakan dia aja nggak bagus. Wudhu ngasal, sholat telat, dipanggil nggak datang. Wudhunya kan yang ini kan. Iyalah. Di mana cari tunjukkan sama abang, cari kok dapat ya. Ada orang betul tapi wudhunya nggak betul, mana ada satu pun. Nabi tuh ngajarkan wudhu, abang ada masih praktek wudhu tuh ngajarkan sama anak-anak tuh, digosok tuh betul. Bang aku ajarin apa doa wudhu 2 hari ini dia sama aku ajarin. Siapa? Sini sebuah yang kecil itu. Kalau apa sini abang ajarin. Dia lah kok kayak gitu wudhunya. Itu si Wahyu tuh besar, jadi bukan bandel tuh. Tapi mamanya udah meninggal. Cuma rajin ngaji. Tapi dia pembelajar Rob. Cuma dia nggak bisa dicagili, namanya anak satu-satunya kan. Dicagili, mau yang besar pun ditantang. Berapa kali nak panggil sama abang. Tapi dah, iya bi, aku gini bi. Anak yang kayak gitu tuh kok dibimbing besar. Abang perhatikan. Bagus ya. Iya makanya nggak mau abang lepas. Kemarin abang prank gini. Berhenti kamu ngaji ya. Nangis dia pulang. Wah aku nggak mau ngaji lagi. Kena marah Bibanu gini gara-gara berantem. Dimarah mama balik. Ya memang kena marah aku. Besok ngaji dia. Kok ngaji? Iya bi. Bang, padahal abang prank aja. Aku ajarin ya kan saya aku ajarin. Padahal masih kecil kan? Nggak. Kalau kita bilang nggak nalar, nggak mungkin anak segitu ngomong kayak gitu gitu kan. Tapi dewasa. Dia mah itu tadi. Ya udah aku ajar sini. Tapi ya aku ngajarinnya ya aku itu tadi loh bang. Aku berak di awal-awal. Kok bau? Di awal-awal itu tadi aku baca doanya sebelum wudhu. Nama itu wudhu. Teman aku sempet salah pula bang saking ininya bang. Buru-burunya udah ada yang ngajar. Karena aku juga lama sih kalau apa.
sini cepat doa sesudah wudhu, nama itu wudhu. Ada adik di situ. Kamu wudhu lagi bang katanya. Sama-sama. Asyhadu Allah. Langsung lah. 2 hari ini dia aku ajarin semuanya. Mau belajar ya udah. Aku nggak bisa loh bang ngajari orang. Model ngajari orang tuh kayak palaan gitu. Kayak nggak sabar lah. Makanya kan ada di masing-masing porsinya, ada kenapa bisa jadi guru, kenapa bisa jadi teller. Nanti kok ya Allah lemah kali gitu. Dari sini pelan-pelan nggak bisa. Aku gerung kali gitu. Apalagi kok kayak abang setiap hari ngadepi kayak gitu. Bisa sama kayak abang mungkin suruh ngerjain kayak Robi di depan situ. Mana hobi abang kayak gitu? Nyenduk gitu. Dulu pernah abang setahun kayak gitu. MTK-nya itu yang suruh ngetik surat, ada bang taruh kan. Besok lah pagi abang kan nggak kemana-mana itu. Pagi jangan pagi kali, nanti banyak anak sekolah. Jam 9 ya. Jam 9 jam 10. Masa sholat dulu nggak ya bang? Sholat kan? Sholat kan nggak mesti di masjid, di tempat ruang sholat iya, itu. dulu Pak Desa nih di situ. Sholat duha. Rob, orang yang paham agama, misalnya gini, mau dia belajar agama, dikejarnya dulu sholat duha itu, karena mudah. Udah mudah pahalanya juga banyak. Udah gitu dia rezeki kan katanya. Sholat duha itu banyak Rezeki itu kan bukan hanya uang kan. Jadi kalau dia nggak sholat duha, itu dia merasa rezeki yang diturunkan hari itu ke dia nggak sempurna. Dan kalau dia nggak sholat duha berarti dia nggak butuh rezeki. Jadi kesannya sombong gitu kan. Makanya sholat duha, Nabi itu sholat duha. Bahkan berapa rakaat Nabi sholat duha. Kalau sholat tahajud mungkin susah. Sholat duha lah mudah. Ambil di pagi 2 rakaat, ambil di siang jam 10 2 rakaat kalau nggak mau. sholat tahajud harus tidur dulu katanya. Iyalah. Dulu kalau nggak tidur dulu namanya sholat. Nah, jadi kalau ada yang bolong sholatnya di antara 5 waktu itu tetap bisa sholat tahajud. Tetap bisa. Karena Cuman kan harus- rata-rata nanti orang yang sholat tahajud itu diberikan dia kekuatan iman untuk ngejaga sholat yang 5 waktu. Mustahil ada orang sholat tahajud mustahil dia meninggalkan sholat 5 waktu, karena tingkatan sholat tahajud di bawah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dulu paling atas, baru sholat tahajud, baru sholat duha, sholat rawatib pun wajib rawatib, baru sholat tahajud. Jadi kalau orang sholat tahajud nggak ngelaksanakan sholat sunnah, lucu juga. Makanya yang penting-penting dulu. Sholat tahajud ya gitu. Aku ada sholat isya kemarin bolong. Yang paling dulu abang nengok Bang Anton, masih tahu Bang Anton nggak? Nonton siapa? Ada dulu orang Jawa di situ. Abang belajar dari dia sholat sunnah itu. Dulu abang sholat sunnah kan nggak? Enggak tahu. Makanya aku minta ajar ya bang itu dari. Tengok dia kok serajin sholat sunnah. Nggak kenal abang ceramah-ceramah ini. Nggak pernah abang belajar ceramah cuma dari bapak abang udah. Santren kilat udah. Dikenalkan dulu Ustaz Yusuf Mansur 2013. Jumpa. Enggak, maksudnya dikenalkan dari situ belajar apa? Sholat tibil kulub pertama kali, sholat syifa. Mansur itu abang nggak pernah jumpa. Dulu lah di Medan pernah 2019. Kan dulu abang senang sama Kak Wirda Mansur, gara-gara dia hafiz Quran. Senang abang sholawati tiap hari. Udah Mansur anaknya. Sekarang kan dia di selebgram kan, 2 juta follower. Selebgram apa dia? Selebgram Quran, hafiz Quran reciters. Sekarang gara-gara aplikasi itu banyak orang yang bakal terpendam jadi keluar semua kan baca Quran. Bagus. Makanya di zaman sekarang ini ada pekerjaan Jadi yang pemuda. nggak butuh ijazah, ya kan? Kalau yang religinya bagusnya dia bakat dari Quran. Tapi kalau yang secara konvensionalnya ya skill gitulah, editing apa segala macam. Beli kopi tadi ya kita. Balik lah kita ya. Sambung lagi nanti ya dengan tuh ya. Besok kerja lagi soalnya kan. Bermanfaat lah. 54 menit. Berarti kalau digabungkan dari tadi 2 jam. 2 jam guys, tadi kepotong. Semoga bermanfaat. Mau rutin buat konten kayak gini ya bang. Setiap malam tuh sharing. Tapi kadang kan kita pembicaraan kadang-kadang tahap aja tiba-tiba nyambung ya kan, nggak bisa dipastiin. dan gini loh, abang sama Robi topiknya ini, sama yang lain topiknya beda lagi. Bisa jadi
Kalau abang nggak ngomong sama orang, abang nggak ingat materi apa yang akan disampaikan dan garing. Tapi ketika ada lawan bicara, ya kan? Ada yang betul nanya, tuh. ada yang jawab gitu. Betul Ada tuh yang begitu, jawab. betul tuh begitu. Harus gitu, kalau enggak ya udah diem aja gitu. Kalau nggak dia main HP gitu aja kalau orang udah kumpul. Kayak abang sendiri tuh yang kelas tafsir tiap subuh tuh. Banyak Kolbu. juga itunya. Yang nonton banyak, cuman kan materi abang semua, nggak ada yang nanggapinya setelah udah abang upload. Nanti kok udah abang upload, Rob, yang nengok Maksudnya 200. bisa aju pertanyaan juga kan maksudnya. Ya cuman nggak ada pertanyaan lah, orang udah abang babar abis semua. Paling pertanyaan nanti 1-2 orang. Karena kan abang kok buat materi itu, abang Banyak dulu juga, nanya. banyak juga yang Banyak lah. kolbu itu kalau streaming dia 10. dapat duit. Mana ada dapat duit, Rob? Udah dibilang abang yang buat program, abang menghidupkan, abang yang korban, abang yang langsung action, abang juga yang kena fitnah. Udah dibilang abang semua yang ini kok. Mana ada program amal jariah gitu. Berarti banyak juga yang kolbu itu. Banyak itu. Kira nggak ada yang main. Ininya yang live apa yang langsung? Kalau yang langsung mana ada live. Kalau tahu abang yang aku pernah dengar abang kayak ceramah di subuh itu nggak ada orang. Ya itu kalau langsung mana ada orang. Kolbu. Kolbu itu kan kajian online subuh, online. Karena Rob subuh itu maunya orang buat kajian. Bapak bang telepon. Habis ini boleh. Halo, assalamualaikum. Baru tempat Robi nih, udah mau jalan balik. Lagi ngevlog kami. Iya, udah ya, mau jalan balik nih. Assalamualaikum. Nyaman dia kucingnya ya Allah. Pak pulang konan. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya guys, barakallah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Obed.